Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liva Mariana dari kelompok 3, tugas mata kuliah semantik. Di video ini saya akan menjelaskan pengertian tentang referensial dan representasional. Mohon disimak teman-teman. Menurut Alston, teori referensial merupakan salah satu jenis teori makna yang mengenali atau mengidentifikasi makna suatu ungkapan dengan apa yang diacunya atau dengan hubungan acuan itu. Istilah referen itu sendiri menurut Palmer pada tahun 1976, reference deals with the relationship between the linguistic element, word, sentence, etc., and the non-linguistic word of experience, atau hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan dunia pengalaman yang non-linguistik. Makna referensial dan makna representasional. Singkatnya, ada dua pandangan tentang hubungan bahasa dengan dunia nyata yang selanjutnya menghasilkan batasan makna dalam bahasa menjadi dua pendekatan, yaitu makna referensial dan pendekatan representasional. Hubungan antara ketiga fenomena bahasa yang dijelaskan oleh Ogden dan Richard tersebut melalui segitiga semiotik. Oleh Rimmer diperjelaskan kembali sebagai berikut. Di puncak segitiga semiotik itu oleh Ogden dan Richard disebut sebagai pikiran atau thought. Keterangan itu berarti bahwa bahasa merupakan produk dari proses otak manusia. Tetapi, kata Rimmer, selanjutnya, istilah thought bisa menimbulkan salah paham karena dua alasan. Pertama, proses mental tidak selalu disadari, walaupun kadang kita secara sadar berpikir tentang apa yang hendak kita katakan. Namun kebanyakannya, orang berbicara bersifat spontan, mengadakan tanpa persiapan mental. Bila mana otak yang menghasilkan bahasa, tetapi oleh karena tataran awal sering tidak kita sadari, maka label pikiran atau thought di puncak ke segitiga itu tidak tepat dipakai. Alasan kedua, berpikir kebetulan juga bukan label untuk proses mental pada awal kita berbicara, sehingga tidak perlu mengecualikan bicara tentang hal yang non-rasional, yang emosional dalam kehidupan sehari-hari kita. Proses yang mengawali kita berbicara tidaklah hanya terbatas pada yang tergolong berpikir, melainkan termasuk juga untuk menyatakan emosi atau menyatakan kemauan. Oleh karena itu, label pikiran pada segitiga semiotiknya, Ogden dan Richard, perlu diganti dengan istilah yang lebih netral, yaitu psikologi. Sudut kiri bawah segitiga semiotik, simbol adalah komponen yang paling utama. Istilah simbol adalah sesuatu tanda, apapun, yang dapat dipahami yang dipilih penutur untuk menyatakan maksudnya. Dalam hal bahasa, lisan berupa rangkaian bunyi. Sementara dalam bahasa tulis berupa tanda-tanda yang terpapar dalam halaman kertas, dan tanda berupa gerak tangan tertentu atau bagian badan lain. Karena kita bicara tentang komunikasi, maka kata simbol itu dapat diganti dengan bahasa. Yang sisi ketiga, sudut bawah sebelah kanan ditempati oleh referen, berupa sembarang apapun, kejadian atau situasi di dunia nyata ini.
Demikianlah kata kuda dan anjing dalam kalimat seperti saya naik kuda atau anjing menggonggong memiliki rujukan atau referen di dunia nyata, dunia yang sebenarnya. Perlu dicatat bahwa orang lain yang mendengar percakapan tidak harus mengetahui siapa atau apa rujukan dari nomina-nomina yang diucapkan penutur, tetapi tanpa pengetahuan khusus tentang kuda dan anjing mana yang diacu, pendengar dapat mengidentifikasi kuda dan anjing yang dipersoalkan dalam kalimat. Dengan penjelasan tersebut, Rimmer menafsirkan hubungan antara ketiga fenomena bahasa Eugen dan E.A. Richard tersebut sebagai berikut, yang dimana sementara penulis beri nama segitiga Rimmer. Ini dia gambar dari segitiga Rimmer psikologi. Seperti sudah disebut, ada dua macam pendekatan tentang makna. Yang pertama, pendekatan referensial, dan yang kedua, pendekatan representasional. Mari kita perjelas. Pendekatan pertama, memberi makna pada sebuah kata dengan memperlihatkan bagaimana kata-kata itu langsung berhubungan dengan hal, barang, atau situasi, yakni berhubungan dengan dunia nyata. Perhatikan dua kata dari contoh yang dikemukakan Said sebagai berikut. Yang pertama, saya melihat Nelson Mandela di televisi semalam. Yang kedua, kami baru saja terbang dari Jakarta. Dua kata Nelson Mandela dan Jakarta yang kita pakai untuk mengidentifikasi nama orang dan tempat disebut mengacu atau merujuk, referring atau denotation kepada referen. Demikianlah orang boleh menggunakan kata Paris untuk menunjuk kepada sebuah kota dan Nelson Mandela untuk menyebut atau menunjuk tokoh dunia tertentu. Kota yang ditunjuk disebut referen atau rujukan atau denotatum. Beberapa penulis membedakan sebutan refer dan denote, misalnya John Lyons pada tahun 1977. Baginya, denote dipakai untuk menyatakan hubungan antara ekspresi linguistik dengan makna, sementara refer menunjukkan tindakan seorang penutur menunjuk perwujudan dari bagian dunia. Demikian kalau kita mengatakan a sparrow flew into the room, atau seekor burung pipit masuk ke dalam kamar. Maka frase a sparrow dan the room mengacu atau merefer hewan dan ruang tertentu di dunia, sementara sparrow dan room masing-masing merujuk atau denote kepada sekelompok hewan dan barang. Bisa juga kita melihatnya dari sisi lain. Denotasi memiliki hubungan yang stabil dalam bahasa, sementara referensi memiliki hubungan sewaktu-waktu, yaitu sesuatu barang atau hal yang dikehendaki penutur. Demikianlah kita akan melihat dua pandangan ahli semantik yang berbeda dalam pendekatan mereka tentang dunia. Keduanya penting bagi perkembangan teori semantik kala kini. Kita ulang lagi, kedua pendekatan itu masing-masing disebut pendekatan referensional atau denotasional dan pendekatan representasional. Pendekatan referensial. Bagi yang mengambil pendekatan referensial makna adalah tindakan mengambil kata dengan menghubungkannya dengan dunia nyata, sehingga untuk melakukan deskripsi makna perlu memperlihatkan bagaimana ekspresi bahasa dapat disangkutkan dengan dunia nyata. Jadi sekali lagi dapat dikatakan
bahwa pendekatan referensial berdasar premis bagaimana kita dapat menunjukkan kata atau kalimat kepada situasi tertentu. Nomina, misalnya, bermakna karena dapat menunjuk kepada barang yang nyata. Untuk contoh pendekatan ini, perhatikan dua kalimat di bawah ini. Ada kasino di Jalan Nangka. Tidak ada kasino di Jalan Nangka. Bila keduanya diucapkan oleh dua orang yang sama dalam waktu yang sama untuk alamat yang sama, maka keduanya saling bertentangan. Pasti salah satu dari kedua kalimat itu tidak benar. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.